Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas sebuah sistem yang tidak lagi berdiri sendiri, tetapi merupakan gabungan dari berbagai teknologi yang saling terhubung, yaitu Internet of Things. Dalam perkembangan teknologi saat ini, hampir semua sistem modern bergerak ke arah integrasi, konektivitas, dan otomatisasi. Jika dahulu sistem hanya bekerja secara lokal dan manual, sekarang sistem dituntut untuk mampu membaca kondisi lingkungan, mengolah data secara cerdas, berkomunikasi melalui jaringan, serta memberikan respon secara otomatis. Inilah esensi dari IoT sebagai jembatan antara dunia fisik dan dunia digital. Gambaran besar sistem IoT. Pada bagian awal materi terlihat bahwa IoT bukan hanya satu teknologi, tetapi merupakan kombinasi dari sensor, mikrokontroler, komunikasi data, aplikasi pengguna. Jika dianalogikan, IoT itu seperti tubuh manusia. Sensor sama dengan indera, mikrokontroler sama dengan otak, komunikasi sama dengan sistem saraf, aplikasi sama dengan tindakan dan respon. Semua harus bekerja bersama agar sistem dapat berfungsi dengan baik. Konsep dasar IoT dan pergeseran paradigma. Dalam materi dijelaskan bahwa IoT memungkinkan perangkat saling terhubung dan bertukar data tanpa intervensi manusia. Jika dikembangkan lebih dalam, ini adalah perubahan besar dalam cara sistem bekerja. Dari manual otomatis, dari terisolasi terhubung, dari reaktif proaktif. Contoh sederhana, sistem konvensional, pengguna menyalakan kipas ketika panas. Sistem IoT, sensor membaca suhu, sistem otomatis menyalakan kipas. Ini menunjukkan bahwa IoT tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga mengambil keputusan. IoT sebagai sistem cerdas terintegrasi. Pada penjelasan lanjutan ditegaskan bahwa IoT bukan hanya tentang pengumpulan data, tetapi juga analisis dan pengambilan keputusan. Dalam sistem nyata, sensor membaca kondisi, data dikirim ke server, sistem menganalisis, hasil ditampilkan atau digunakan untuk aksi. Contoh nyata yang ditampilkan, monitoring suhu, smart home, sistem industri. Jika dikembangkan, IoT menjadi tulang punggung industri modern seperti Industri 4.0, Smart Grid, dan Automation System. Struktur sistem IoT secara berlapis. Pada diagram arsitektur terlihat bahwa sistem IoT terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana data bergerak. 1. Pengumpulan data dari sensor. 2. Pengiriman melalui jaringan. 3. Pemrosesan di server. 4. Penyajian ke pengguna. Setiap lapisan memiliki tanggung jawab yang berbeda, tetapi saling bergantung. Dalam dunia teknik elektro, pendekatan berlapis ini membantu desain sistem lebih terstruktur, troubleshooting lebih mudah, pengembangan lebih fleksibel, pendalaman setiap lapisan sistem. Penjelasan detail menunjukkan 4 lapisan utama. Lapisan pertama berinteraksi langsung dengan dunia fisik melalui sensor. Ini adalah titik awal dari semua data. Lapisan jaringan bertugas membawa data ke sistem lain. Tanpa lapisan ini, sistem tidak bisa berkembang menjadi IoT. Lapisan pemrosesan mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Disinilah konsep kecerdasan mulai muncul. Lapisan aplikasi menyajikan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami oleh manusia. Jika salah satu lapisan tidak optimal, seluruh sistem akan terganggu. Peran mikrokontroler sebagai pusat sistem. Dalam materi dijelaskan bahwa mikrokontroler adalah jantung sistem. Jika dikembangkan, mikrokontroler memiliki beberapa peran utama. Membaca sensor, memproses data, mengontrol aktuator, mengelola komunikasi. 32 peseta Spanyol menjadi pilihan utama karena memiliki Wi-Fi dan Bluetooth, performa tinggi, fleksibel untuk berbagai aplikasi. Perbandingan dengan Arduino menunjukkan bahwa 32 peseta Spanyol lebih cocok untuk sistem IoT modern karena sudah terintegrasi dengan konektivitas. Peran sensor dan aktuator dalam sistem. Dalam materi dijelaskan hubungan antara sensor dan aktuator. Sensor berfungsi sebagai input, membaca suhu, mendeteksi cahaya, mengukur jarak. Aktuator berfungsi sebagai output, menyalakan lampu, menggerakkan motor, mengaktifkan relay. Jika dikembangkan, sensor dan aktuator adalah jembatan antara dunia nyata dan sistem digital. Contoh sistem otomatis. Suhu naik, sensor membaca, mikrokontroler memproses, relay aktif, kipas menyala. Ini adalah bentuk dasar sistem kontrol otomatis.
Teknik antarmuka sensor. Dalam materi dijelaskan bahwa sensor bisa analog atau digital. Sensor analog menghasilkan sinyal kontinu, membutuhkan ADC. Sensor digital menghasilkan sinyal diskrit. Lebih sederhana, pemahaman ini sangat penting karena kesalahan dalam interfacing dapat menyebabkan data tidak akurat. Peran ADC dalam sistem iot. Pada bagian ADC dijelaskan bahwa ADC mengubah sinyal analog menjadi digital. Jika dikembangkan, ADC adalah jembatan antara dunia fisik dan digital. Resolusi ADC menentukan ketelitian data. Semakin tinggi resolusi, semakin akurat hasil pembacaan. Teknik tambahan seperti moving average, kalibrasi, digunakan untuk meningkatkan kualitas data. Dalam sistem industri, akurasi data sangat penting karena keputusan bergantung pada data tersebut. Antarmuka display dan relay. Pada bagian ini dijelaskan peran display dan relay. Display menampilkan data, memberikan informasi real-time. Relay mengontrol beban listrik, memungkinkan mikrokontroler mengendalikan perangkat besar. Jika dikembangkan, display adalah media komunikasi antara sistem dan manusia. Relay adalah media aksi antara sistem dan dunia nyata. Keduanya sangat penting untuk sistem iot yang lengkap. Komunikasi data sebagai inti sistem. Dalam materi ditegaskan bahwa konektivitas adalah inti iot. Tanpa komunikasi, sistem tidak bisa berkembang, tidak bisa dipantau, tidak bisa dikontrol. Dengan komunikasi, data bisa dikirim, sistem bisa dianalisis, kontrol bisa dilakukan dari mana saja. Pemilihan protokol komunikasi. Pada bagian perbandingan dijelaskan HTTP dan MQTT. HTTP, sederhana, cocok untuk web. MQTT, ringan, cocok untuk iot real-time. Pemilihan protokol harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Integrasi semua komponen. Pada bagian akhir dijelaskan bahwa iot adalah integrasi menyeluruh. Sistem lengkap terdiri dari sensor dan aktuator, mikrokontroler, komunikasi, aplikasi. Jika dikembangkan, iot bukan sekadar alat, tetapi sistem yang utuh dan terintegrasi. Konteks industri dan masa depan. Dalam dunia nyata, pabrik menggunakan iot untuk monitoring mesin, smart home untuk kenyamanan, smart grid untuk efisiensi energi. Semua ini membutuhkan integrasi yang kuat antara hardware dan software. Mahasiswa yang memahami konsep ini akan mampu merancang sistem yang efisien, handal, aplikatif. Mahasiswa sekalian, dari seluruh pembahasan ini dapat dipahami bahwa Internet of Things adalah sistem yang menghubungkan dunia fisik dengan dunia digital melalui integrasi berbagai teknologi. Kemampuan untuk memahami setiap komponen dan bagaimana mereka saling berinteraksi akan menjadi bekal penting dalam merancang sistem teknik elektro modern. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.